Selamat malam, saya Dr. Firman Chandra, saya Kaprodi di Magister Ilmu Hukum dan praktisi hukum juga serta advokat. Langkah apapun yang dilakukan oleh pengacara V tadi, yang namanya R, itu sebenarnya sah-sah saja melakukan upaya yang namanya non-litigasi. Non-litigasi itu artinya sesuatu yang belum masuk ke ranah hukum gitu loh, atau untuk mensupport permasalahan hukumnya seperti berkirim surat terkait perihalnya perlindungan hukum kepada Presiden, ke Komisi 3, ke Ketua Pengadilan, Kapolri, bahkan ke LPSK misalnya, itu sah-sah saja gitu kan. Karena bagaimanapun itu adalah mekanisme atau proses yang memang harus dilakukan oleh kuasa hukum agar do the best pendampingan jasa hukumnya. Namun balik lagi, apakah akan menjadi hal yang positif bagi penyidik atau tidak, itu semuanya masih hak prerogatif dari penyidik. Karena integrated criminal justice system kita yang dianut adalah Eropa Continental Justice System, seperti Belanda dan Prancis, Indonesia itu. Jadi yang harus dilakukan yang utamanya adalah bagaimana sebenarnya agar kasus ini apa namanya tidak sampai ke tahap dua, misalnya ke penuntutan, gitu. Nah itu harusnya diarahkan ke sana sehingga selesai di penyidikan atau penyelidikan. Namun balik lagi, namanya pelapor menginginkan kasus ini kan sampai ke pengadilan. Nah, disitulah seninya sebuah ilmu hukum itu loh. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pelapor terkait dengan permasalahan hukum dari laporan yang sudah dilaporkan oleh pelapor di Polres Jakarta Selatan tersebut. Silakan saja melakukan pengiriman surat dan lain-lain, itu sah-sah saja. Tapi yang lebih utama sebenarnya harusnya diskusi yang erat dengan pelapor gitu. Karena suatu kasus itu apalagi pidana itu sebenarnya domitis litusnya atau pengendali perkaranya itu ada di pelapor. Kalau pelapor oke kan bisa dicabut gitu kan. Tapi kalau nggak oke itu bisa lanjut karena memang domitis litusnya ada di pelapor. Tinggal pelapor harus bisa membuktikan gitu dengan alat bukti yang lebih lengkap. Karena kalau bahasa Latinnya adalah unus testis, nullus testis. Satu alat bukti itu kurang gitu. Jadi pelapor yang memiliki hak untuk membuktikan, dia harus membawa banyak alat bukti, termasuk dokumen, video, kemudian foto dan lain-lain, termasuk saksi dan saksi ahli. Nah, itu yang akan dilakukan oleh pelapor agar laporannya itu terpenuhi gitu loh unsur tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Nah, itu bagaimana terlapor dan kuasa hukumnya bisa menghentikan itu. Ya solusinya satu, harus mendatangi pelapor sebenarnya sebelum masuk ke tahap dua yang namanya ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, masing-masing punya hak dan punya kewajiban gitu lah. Karena ada namanya skema atau sistem yang di MOU kan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang namanya restoratif justice gitu. Tidak semua kasus itu harus sampai pengadilan. Itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh terlapor dan kuasa hukumnya. Sifatnya bukan wajib, itu sunnah saja. Artinya itu hak dari terlapor dan kuasa hukumnya untuk mengirimkan surat agar menjadi atensi dari lembaga yang dikirimkan tersebut bahwa ada perkara pidana loh, ini itu gitu loh. Mohon atensinya gitu loh. Apakah ini permasalahan yang kritikal atau permasalahan yang tidak kritikal sehingga mereka mengeluarkan surat jawaban, surat jawaban untuk bisa tanda kutip mendamaikan misalnya gitu lah, antara pelapor dan terlapor. Misalnya sampai dikirimkan ke Komnas Anak, Komnas HAM, dan lain-lain. Nanti kan ada jawaban tuh dari surat tersebut. Atau tidak ada jawaban. Kalau ada jawaban, isinya apa gitu lah. Apakah isinya hanya normatif saja, atau isinya dia mengirimkan surat ke
penyidik misalnya gitu lah, agar masalah ini udah damai saja misalnya. Bisa-bisa saja. Ini adalah hak dan kewajiban dari kuasa hukum terlapor gitu lah untuk membuat kasus ini agar menjadi kasus yang tidak sampai ke pengadilan misalnya. Itu bisa-bisa saja. Harus dilihat dulu isi suratnya apa, perlindungan apa gitu lah. Tapi dugaan saya adalah supaya jadi atensi sehingga lembaga yang dikirimkan surat tersebut mengirimkan jawaban agar apa gitu. Nah, tinggal kita lihat jawabannya apa dari surat yang dikirimkan oleh terlapor dan kuasa hukumnya terlapor tersebut. Jawabannya kan sebenarnya jawaban normatif kalau menurut saya, bukan jawaban misalnya untuk apa kasus ini didamaikan gitu loh. Sebenarnya keinginan dari terlapor dan kuasa hukum yang mengirimkan surat kan jawabannya adalah jawaban yang sesuai keinginan gitu. Misal udah damai saja antara pelapor dan terlapor kan begitu. Nah, ini kalau saya lihat jawabannya masih normatif. Kalau normatif kan berarti kasus ini tetap lanjut gitu. Kalau mengintervensi nggak bisa sebenarnya. Karena apa? Karena mereka itu bukan lembaga di atasnya kepolisian gitu. Misalnya dari DPR, Komisi 3, untuk menghentikan, ya nggak bisa juga sebenarnya gitu. Hanya menghimbau mungkin lebih tepatnya. Jadi paling jawabannya nanti menghimbau supaya kasus ini damai misalnya antara antara pelapor dan terlapor. Paling hanya itu. Kalau menghentikan ya berarti di kepolisian gitu lah. Siapa kepolisiannya? Ya kepolisiannya bisa propam, bisa wasidik, bisa mungkin di atasnya lagi di Krimum atau di Krimsus atau apa namanya Kapolres atau Kapolda. Nah, itu mungkin bisa kalau itu. Nanti akan muncul SP3 misalnya surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya hanya dari lembaga lain, DPR, Komisi 3, mungkin Presiden, hanya menghimbau saja jatuhnya. Menghimbau supaya kasus ini damai para pihak misalnya. Tidak ada hubungannya. Artinya polisi tetap akan jalan saja. Nanti surat tersebut, kalau ada jawabannya, nanti dihadirkan di persidangan saja. Kalau memang kasus ini sampai ke persidangan di pengadilan gitu. Sebagai hal-hal yang meringankan jatuhnya. Oke, pesan saya itu sebenarnya di kasus ini pelapor pasti merasa dirugikan. Jadi pasti akan eager serius untuk membawa kasus ini sampai ke tahap berikutnya yaitu P21 di pengadilan negeri untuk disidangkan. Nah, tinggal bagaimana caranya terlapor dan kuasa hukumnya membuat kasus ini banyak hal-hal yang meringankan. Karena dua-duanya kan masih di bawah umur semua tuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa anak itu usia 19 kalau Undang-Undang Perkawinan. Kalau perlindungan anak usianya 23 tahun. Jadi kalau di bawah itu dianggapnya masih anak gitu loh. Kalau masih anak ya mereka semestinya upayanya adalah upaya komunikasi dan perdamaian semestinya gitu loh. Ya, tapi balik lagi, kita nggak bisa memaksakan pelapor. Kalau pelapor memang pengen terus-menerus sampai ke pengadilan, ya tinggal nanti dihadapi di pengadilan gitu. Terlapor hanya bisa supaya tidak sampai pengadilan. Kalau sampai pengadilan berarti dihadapi proses sidangnya gitu lah. Dari mulai dakwaan, kemudian eksepsi, putusan sela, sampai putusan dari majelis hakim. Pertama, penahanan itu kalau sudah menjadi tersangka, statusnya naik ke tahap penyidikan dari lidik menjadi sidik gitu lah. Apalagi kasus ini kan di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun ada peluang untuk bisa nahan. Tapi balik lagi itu hak prerogatif dari penyidik untuk menahan dan tidak menahan. Karena apa? Di alasan KUHP saja, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa sih yang ada ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu harus ditahan? Misalnya, karena ada dugaan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tapi balik lagi harus ada terlapor pasti akan melakukan upaya supaya tidak ditahan. Gitu. Nah, semuanya nanti dikembalikan ke penyidik di sini. Apakah harus ditahan atau tidak? Atau sesuai KUHP atau tidak. Karena penahanan itu murni dari hak prerogatif penyidik untuk menahan atau tidak itu.
Tapi harus jadi tersangka dulu ya. Hak menahan itu ada di setiap tingkatan. Penyidik kalau memang nggak menahan, bisa jadi jaksa penuntut umum yang menahan, bisa-bisa juga gitu. Tapi intinya tersangka dulu statusnya harus naik dari terlapor menjadi tersangka. Kemudian ancaman hukumannya kalau di atas 5 tahun atau minimum 5 tahun itu boleh ditahan. Tapi semuanya berpulang ke penyidik. Penyidiknya mau nahan atau tidak gitu. Karena menahan itu hak prerogatif dari penyidik.